Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Siswa-siswi SMP kelas 8 bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini masih di mata pelajaran IPS, bab 1, subpokok bahasan, pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Pembahasan yang pertama adalah mengenai perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama faktor iklim, yang kedua faktor geologi, dan yang ketiga faktor ketersediaan sumber daya alam. Secara umum, wilayah ASEAN dipengaruhi oleh iklim matahari, iklim fisis, dan juga iklim muson. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat. Masing-masing angin menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson dinamakan iklim muson. Selain iklim matahari dan iklim muson, wilayah negara ASEAN juga dipengaruhi iklim fisis. Iklim fisis merupakan iklim yang dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Fenomena ini menyebabkan adanya bencana iklim. Dalam upaya menanggulangi bencana, masing-masing anggota ASEAN saling melakukan kerjasama. Untuk lebih jelasnya, coba kalian simak uraian berikut ini. Anak-anak, apakah kalian mengetahui kasus kebakaran hutan dan lahan gambut yang ada di Pulau Kalimantan? Selain karena adanya musim kemarau, bencana tersebut disinyalir juga disebabkan karena ulah manusia. Kabut asap yang dihasilkan oleh pembakaran hutan tidak hanya merugikan Indonesia, tapi juga memberi dampak ke negara-negara sekitar. Dari permasalahan ini, kita akan menyadari bahwa kerjasama antar negara-negara ASEAN sangatlah penting. Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan penyusun di bumi, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Tumbukan lempeng identik dengan kemunculan gunung berapi. Rangkaian gunung di kawasan negara-negara ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologi seperti gempa bumi. Apabila terjadi di laut atau mempengaruhi pergerakan gelombang laut, gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Pada tanggal 26 Desember tahun 2004, terjadi gempa bumi yang mengakibatkan tsunami di sekitar wilayah Aceh. Akibat dari tsunami tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, melainkan juga oleh negara-negara sekitar seperti Malaysia dan Thailand. Sebagai wujud rasa solidaritas dan kerjasama, negara-negara ASEAN melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, maupun donasi untuk perbaikan lingkungan. Faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali Singapura. Singapura merupakan salah satu negara di ASEAN yang sangat kecil wilayahnya, tetapi menguasai perdagangan dan industri. Sumber daya alam tidak hanya berupa bahan tambang. Contohnya, hutan, laut merupakan sumber daya alam yang dimiliki hampir semua negara ASEAN. Hasil hutan seperti kayu dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Demikian pula dengan perairan laut, dapat menghasilkan perikanan, mutiara, rumput laut, sampai dengan bahan tambang. Tidak semua sumber daya yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhinya, negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam. Kegiatan jual beli dan pertukaran sumber daya alam merupakan bentuk interaksi antar negara-negara ASEAN dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang.
Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang dibagi menjadi dua. Yang pertama, teknologi transportasi, dan yang kedua, teknologi komunikasi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tatanan kehidupan. Jumlah manusia yang pergi ke lintas negara semakin banyak. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang. Pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Lahan-lahan produktif seperti hutan atau sawah diubah untuk menjadi jalan, pelabuhan, maupun bandar udara. Di beberapa negara ASEAN, rekayasa jaringan lalu lintas transportasi darat sudah sangat canggih. Teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, antara lain mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara ASEAN mulai menerapkan AFTA atau ASEAN Free Trade Area dalam kehidupan internasionalnya. AFTA menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas karena tanpa dibebani pajak. Pilihan konsumsi masyarakat menjadi banyak, baik itu kualitas maupun harga. Kerjasama negara-negara ASEAN mendorong terjadinya perubahan tatanan kerja dalam bidang ekonomi. Kegiatan distribusi antar negara dalam bentuk ekspor dan impor melibatkan dua negara atau lebih, identik dengan pergerakan barang atau jasa antar negara. Kegiatan ekspor dan impor menunjukkan adanya interaksi antar ruang negara satu dengan negara yang lain. Dengan demikian, melalui AFTA memungkinkan setiap orang di negara-negara ASEAN untuk dapat mengkonsumsi barang-barang produk luar negeri. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri, dan yang kedua, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Anak-anak, perhatikan transisi gambar berikut ini. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri seperti pada transisi gambar tadi banyak terjadi di negara-negara berkembang. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri umumnya terjadi di pinggir kota. Tidak semua industri yang akan atau sudah dibangun berada di lahan yang tepat. Beberapa alasan pemilik perusahaan mendirikan industri di pinggiran kota, antara lain karena yang pertama, pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Yang kedua, harga lahan pertanian relatif lebih murah. Yang ketiga, pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. Yang keempat, industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian. Yang kelima, faktor sosial dan budaya hukum waris, di mana konversi lahan pertanian menjadi industri mengakibatkan petani terusir dari tanah mereka digantikan dengan uang. Berbagai masalah akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri, antara lain: yang pertama, lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran. Yang ketiga, konversi lahan menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Pemukiman menjadi kebutuhan pokok manusia. Semakin banyak jumlah manusia, area pemukiman yang dibutuhkan juga semakin luas. Kondisi ini juga terjadi di negara-negara anggota ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman marak dilakukan di negara-negara ASEAN.
Dampak negatif konversi lahan pertanian adalah sebagai berikut. Luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencaharian. Yang ketiga, hilangnya ruang terbuka hijau. Yang keempat, berkurangnya lahan resapan air. Konversi lahan identik dengan perubahan kondisi ruang. Konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Mencegah konversi lahan bisa berakibat menghambat pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, konversi lahan pertanian harus tetap terjadi. Meskipun demikian, kita harus mengawasi konversi lahan jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagian warga negara. Nah anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi pada pembahasan materi PS selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.